lo ya. Dikit, iya. Ini kalau kopinya apa pada saat itu? Lu buat apa? Kopi mocktail. Oh, mocktail. Gue Oke. bikin inspirednya dari sate taichan. Jadi gue bikin sate taichan nih jadi minuman kopi mocktail nih, gimana sih? Kayak gitu. Eh, kalau lu itu satu Taichan, Eh, makanan kan? Makanan ya. Terus lu tulisin kopi. Hmm. Gimana caranya? Jadi kayak misalnya lu minum, cuma rasanya rasa sate taichan gitu. Bayang sih? Ini Gak bayang. tonton di TikTok nih, gue pernah lihat ada nasi padang dijadiin es krim nih. Eh, Tiga ini bener gak sih? Bener kan? beneran beneran. Halo Citizen, selamat datang di 2.4 Podcast bersama gue Dwi di sini dan kali ini gue berada di Tuan Sua Coffee yang berada di Cikarang dan mungkin ini adalah kesempatan terbaik gue karena kali ini tamunya adalah pemilik langsung dari coffee shop ini. Dia adalah seorang barista profesional juga, salah satu championship juga di dunia kopi dan ini dia Raza Prawira. Halo, Halo Bang. halo. Halo, apa kabar? Baik bang, baik. Iya, Alhamdulillah. sorry tadi agak belibet dikit. Gak apa-apa Ya bang, aman aman, ya. aman. Masih lengket banget bibir ini. Apa? Ya Nyantai aman aja ya. bang. Kabar baik, abang. Alhamdulillah baik. Ini pertama kalinya loh, gua Apa nih? mampir ke Tuan Sua. Ini pertama kali juga bang gue podcast. Sumpah. Sumpah. Masa sih? Iya, nervous dikit. Enggak. Kita lupakan. Anggap dunia Oke. ini hanya kita. Oke? Oke, siap. Ya, kita lupakan yang lain. Ini kita berdua, oke? Bang, ini gua jujur aja ya, Tuan Sua ya. Tempatnya asik. Thank you. Ya, gua nyaman kayaknya di sini. Apa ya? Gue suka ornamen-ornamen yang lu punya atau koleksi lu mungkin yang lu pajang di sini kayak ini nih. Salah satunya yang ada jadi background kita. Ini ada banyak beberapa mata uang Indonesia, uang Indonesia, pada masa lalu. Mm-mm. Sorry, ini tuh karya lu kah? Bukan karya teman gue bang. Oh, ini karya Karya kawan teman lu. gue, Oke. namanya Brahma namanya. Oh, Brahma. Dia mahasiswa Bandung, terus ini salah satu apa ya skripsinya lah tugas akhirnya. Jadi dia bahas mata uang Nusantara kayak gitu. Oh, dan di display di sini. Di display di sini gitu. Ya sebagai salah satu bentuk support dan proud lah kita sama karyanya. Jadi Iya. ya udah kita showcase lah di sini. Tapi oke toh bang, akhirnya ya enggak gue nih, gue kan minim banget pengetahuan, ya kan? Dan setelah ini, oh ternyata mata uang zaman dulu tuh seperti ini ya gitu. Gue jadi belajar lah. Gue juga baru tahu sih bang. Oh gitu. Iya. Tapi seru lah dengan ornamen-ornamennya. Berarti lu support juga karya-karya teman untuk ditaruh di sini ya? Iya betul. Oke. Karena beberapa juga kayak ada poster brandnya teman gua gitu. Terus gua beli deh buat gue pajang di sini kayak gitu. Jadi sebenarnya ngambilnya dari orang-orang terdekat dulu aja gitu. Tapi seneng lah mereka kalau karyanya ditaruh juga di display juga gitu. Oke lah bang, taruh 10 dari 10 buat gue. Asal. Thank you. Gue udah bisa menilai loh, padahal gue gak tahu apa-apa. Bang Raja Prawira. Iya, nggak usah Bener panggil kan? bang lah kayaknya ya. Raja. Raja Raja, aja. Raja Iya, ya. Raja. Oke, Raja. Raja Ra apa Ja? Ja kayaknya. Ja, oke. Oke. Ja, gue bener gak nih lu owner dari Tuan Sua, bener kan? Betul. Barista profesional lah, iyalah. Insya Championship. Allah. Championship. Insya Allah di Insya satu Allah kompetisi ya, di satu kompetisi doang. Oke, nih berarti kalau gue simpulin lu bener-bener tertarik lah sama dunia kopi ini ya kan? Ini kepo gue nih ya. Awal mulanya tuh apa nih? Karena gue juga jarang nih punya temen yang punya ketertarikan di dunia kopi. Kalau lu apa? Awal mula lu ketertarikan di dunia kopi ini? Awalnya mungkin karena setelah gue remind secara nggak langsung dari kecil karena bokap ngopi kali ya bang ya. Iya. Dulu pas kecil ternyata setelah gue inget-inget gue pernah mampir ke pabrik kopi di Bali. Iya. Gue ikut nyangrai ke kebunnya gitu. Terus SMP gue tuh udah mulai coba-coba kopi. Mungkin dari SD kali ya karena bokap gue ngopi juga coba-cobalah. SMP tuh udah mulai minum kopi hitam tuh Wanjay. gitu. Iya. Udah minum kopi hitam. Terus seneng ya pas SMA jadi akhirnya lulus SMA langsung deh ngambil kelas barista gitu. Oh lu kelas juga? Kelas barista, iya. Ntar lo gue recall nih tadi ke zaman lu kecil dikenalin kopi sama bokap berarti. Betul. Emang bokap sengaja untuk kenalin kopi ke lu atau? Secara nggak sengaja sih kayaknya. Karena waktu itu mungkin karena lagi liburan terus
mungkin pengen yang sekalian edukasi gitu buat anak-anaknya, terus kita main ke itu sih pabrik kopi waktu itu. Ke Bali itu Ke Bali, langsung. iya. Untuk benar-benar terjun langsung ya pengolahannya seperti apa Iya, gitu ya. betul. Itu sama bokap. Sama bokap, sama keluarga lah, satu keluarga. Tapi emang keluarga ini punya ketertarikan yang sama juga. Enggak sih. Oh, Kayaknya oh, enggak. liburan aja. Liburan aja, Dan destinasinya adalah ya ke pabrik kopi gitu. Betul. Oke, dari situlah tuh lu muncul itu. Mm. Kalau soal tadi yang bikinin kopi bokap, Apa nih? tadi yang bokap suka ngopi, iya. Oh, terus gue ikut-ikutan aja nyoba-nyoba gitu. Cuman dulu kan pakai kopi susu yang pakai SKM gitu. Iya. Terus juga kalau diinget-inget lagi dulu tuh abah gue yang kenalin yang minum kopi cuman gelasnya dibalik tuh. Oh, gue tahu. Nah, itu menurut gue unik banget, terus gue nyobain kayak gitu. Yang piring, Yang pakai piring iya, minumnya. terus ditutup ke depan, di atas terus diginiin, Iya. terus minumnya gini ya. Itu lucu sih. Mungkin Iya, Bang. untuk anak kecil ngelihat sesuatu yang baru jadi penasaran Iya, kan, seru. kayak gitu seru gitu. Mungkin itu jadi yang akhirnya ngebentuk sampai sekarang sih gitu. Itu jadi berbekas lah, jadi core memory. Oke, dan itu awal mulanya. Gila. Dari kecil udah dikenalin kopi, pantesan sekarang expert banget. Amin. Sampai akhirnya lu masuk apa tadi? Kelas ngambil kelas barista, kelas, iya. iya, kelas barista. Itu di mana? Di Bandung 5758 Coffee Lab namanya. Oke. Gitu. Itu salah satu lab yang apa ya terafiliasi sama Coffee Association dunia. Jadi menurut gua oke banget buat belajar di situ sih. Ya ini oke lah kelasnya ya. Jadi lu ngambil berapa lama lu, Bang? Seminggu waktu itu kalau nggak salah. Seminggu. Ngambil course yang seminggu. Itu full day, maksudnya selama seminggu lu Selama seminggu itu full diisi dengan ilmu-ilmu kopi diisi ini. dari teori, praktek sampai hari terakhir tuh ada ujiannya gitu, ada tesnya gitu. Oke, sampai akhirnya lu sekarang, dan kalau diruntut lu ngambil kelas dulu atau bikin tuan sua dulu? Ngambil kelas dulu. Oh, berarti ini tuan sua bener-bener lu udah siap ya? Ya siap nggak siap sih sebenarnya gitu. Iya siap dong, maksudnya lu bener-bener apa ya, nyiapin semuanya lah, lu kelas dulu, lu ngeluarin tenaga, energi lu untuk belajar dulu, baru lu bikin gitu. Tapi kalau di kelas itu ada, kan kalau kelas itu kan barista berarti ya? Ada bisnisnya juga nggak, kayak mengolah? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Cuman sampai gimana cara kita bikin kopi yang bisa di-serve ke customer sama sedikit tentang hospitality. Oh gitu. Gitu. Jauh banget dari bisnisnya sih. Nah, untuk belajar bisnisnya dari mana? Bokap mungkin, dari bokap. Oh, dari bokap. Dari bokap, habis itu banyak ikut kelas, banyak ikut seminar, kayak gitu. Akhirnya jadilah ini ya. Jadilah ini, betul. Tapi gue suka sih, maksudnya nggak tahu ya, ini mungkin gue sotoy juga, kayak kan ada beberapa kawan gue yang akhirnya nekat nih. Gue suka sih mentalnya untuk nekat bikin coffee shop pada saat itu kan, pandemi kan lagi rame banget orang buka coffee shop. Dia bikin tanpa ilmu, tanpa bekal gitu. Yaudah nekat aja deh biar gue ada kegiatan. Tapi akhirnya nggak bertahan dengan lama gitu. Umurnya cuma setahun atau 2 tahun gitu. Dan menurut gue cara yang lu ambil adalah untuk mempersiapkan dulu, yaitu oke sih. Oke. Jadi lu Karena bener-bener sebenarnya siap. nggak sengaja kali ya Bang bikin ini. Karena dulu tuh gue pengen, ini cerita aja boleh Oke, kali ya. boleh dong. Gue pengen jadi barista gitu. Iya. Gue apply lah sana sini, CV gue apply. Mulai dari coffee shop yang gede sampai kecil. Waktu itu gue apply di Bandung, di Cikarang, di Cirebon juga gue apply waktu itu. Sampai gue waktu itu sempat apply jadi dishwasher. Saking iya. saking pengennya gue pengen kerja di cafe nih gitu Ada lah di circle istilahnya. inilah ya. Iya, karena penasaran kan, mungkin menggebu-gebu juga kali pada saat itu ya. Terus udahlah, mungkin yang kepanggil interview beberapa kali, cuman gak ada yang lolos. Ya udah deh, gue bikin toko kopi sendiri aja kali ya biar bisa jadi barista gitu awalnya. Pokoknya gimana caranya caranya gue jadi barista. Iya, gue gitu. jadi barista nih. Oh gitu. Gitu awalnya sebenarnya. Oh, berarti lu udah coba di banyak tempat dan Iya, gagal, belum gitu. rezekinya Belum mungkin, rezekinya. akhirnya bikin sendiri. Bikin sendiri. Berarti kalau saat itu misalkan rezekinya adalah lu kerja, lu diterima lah di tempat coffee shop yang besar gitu. Berarti lu mungkin akan kerja di sana. Mungkin, sangat mungkin. Tujuannya untuk belajar ngembangin diri atau yang penting gua ada di circle kopi aja deh. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Gitu. Karena kan menurut gua kelas minggu tuh nggak cukup kan, karena belajar kopi kan harus jam terbang ya. Iya benar, sepakat. Dan gua harus nge-serve beneran ke customer nih, outputnya apakah mereka suka dengan kopi bikinan gua atau enggak, kayak Iya, gitu. betul. Itu Oh sih. itu, awal mulai. Gue kaget sih, gue pikir langsung aja, ternyata gara-gara itu gak diterima Gara-gara langsung itu. bikin ya. Bener. Dan yang lu inginkan untuk menjadi barista tercapai di Tuan Sua? Tercapai, Iya, alhamdulillah tercapai. Karena setelah itu akhirnya gua apply lagi dan diterima setelah gue punya tuan sua. Sumpah lu. Iya. Nah suka gitu tuh, kita ngeplay banyak kerjaan, kita udah ngambil satu kerjaan jadi banyak tuh yang datang gitu. Dan itu Bener, terjadi. Dulu. Terjadi.
terjadi gitu. Lu apa? Lu terima atau enggak lah? Gue terima. Karena pada saat itu gue masih pengen belajar. Nah ini? Gue tinggalin aja. Karena kan gue kuliah di Bandung juga kan bang. Iya. Jadi ya sekalian gue kuliah, gue part time juga lah gitu. Oke. Jadi ini ditinggal, maksudnya tetap buka dengan Tetap buka, iya. Oh, Karena kan oke. ada teman-teman gue lah yang bantuin di sini gitu. Jadi lu cari ilmu lah Gue ya. cari ilmu lah, gue cari untuk lu experience di bawa. luar, betul. Berapa lama lu kerja di luar? Di tempat pertama tuh 3 bulan, setelah itu di tempat kedua 1,5 tahun. Lama ya lu Lama, lumayan. ngabisin hampir 2 tahun ya? Iya lumayan. Dan itu cukup untuk membangun ini. Cukup cuman gue masih ngerasa kurang sih, masih gatel aja gitu, penasaran. Lu mau kemana lagi? Mau kerja di mana lagi? Cukup lah udah. Ya cukup sih untuk saran cukup kali ya. Cukup lah udah. Ini tuh udah oke tau. Kalau tapi nggak tahu sih. Ini kan kacamata gua aja ya. Mungkin lu juga mungkin ada kepuasan tersendiri gitu. Kalau dari kacamata gue ya ini udah oke lah gitu. Nah, gue balik ke Tuan Sua nih. Tuan Sua dari 21 2021. Pandemi berarti. Ya? pandemi betul. Wih, pandemi dan pandemi kah yang ngebuat lu buat ini? Mungkin salah satunya akhirnya nge-trigger iya kali bosan di rumah gitu kan. Gue SMA di Bandung juga. Iya. Terus akhirnya gue stay di Cikarang, gue nggak punya teman di Cikarang kecuali teman-teman SD gue. Terus ya udah akhirnya lah kita bikin apalah yang akhirnya bisa ngisi kekosongan. Iya, akhirnya jadilah Tuan Sua Akhirnya ini. jadilah Tuan Sua gitu. Pada saat bikin lu bakal nyangka umurnya panjang kan? Enggak, gue awal mulai di rumah bang, gue jual kopi botolan doang. Oh gitu. Iya, gue di rumah jual kopi botolan tuh mungkin almost 5 bulan lah. Iya. 5 bulan, terus akhirnya ini kan tempat bokap dulu, terus nggak kepake, terus gue coba ajuin lah, pede aja Iya. mau bikin coffee shop nih gitu. Cuman bokap ternyata bukan orang yang udah percaya dengan anaknya Ya, oke. gitu. Terus akhirnya gue harus ngebuktiin dulu kalau gue beneran serius. Terus akhirnya gue buka deh di rumah kopi botolan. Oh, pembuktian lu agar dianggap serius adalah di rumah itu. Iya, dengan gue jualan. Konsisten. Betul. 5 bulan terus bokap merasa kayaknya emang Bener ini nih, orang iya. serius gitu. Akhirnya diizinin Akhirnya lah diizinin. untuk pakai tempat bokap ini gitu. betul. Oh gitu. Tuh, walaupun tempatnya kecil, cuman kalau bisa kita lihat nih sepetak yang menurut dari bar ke depan gini doang. Oh iya. Iya. Oh, ini belum ada ya Belum sisi ini ada ya? di sini, ditutup waktu itu. Sebelah sana pun juga ditutup waktu Iya, itu. belum ada. Oke. Dan ini udah mulai ada lebar-lebar lah. Mulai melebar gitu. Tuh. Nah, ini kan lu akhirnya Tuan Sua lahir pada saat pandemi ya kan. Yang tadi gue bilang gue punya beberapa temen yang sama pada saat pandemi Covid tuh buka dan tidak panjang gitu sayangnya. Nah, lu melihat fenomena pandemi semua orang bikin coffee shop seperti apa? Mungkin pada saat itu gue ngerasa senang sih. Jadi tempat kopi gue, tempat kopi yang bisa gue datengin makin banyak jadinya bang. Oh gitu. Iya, karena basicnya emang seneng nongkrong kan. Oh, Gitu. Jadi tuh dulu gue ngobrolin Tuan Sua sama temen gue tuh di coffee shop orang aja. Iya. Iya, kita pengen gini-gini nih ada yang jeleknya nih bisa jadi peluang kita nih Iya. gitu. Jadi sambil kita ngebaca gimana sih coffee shop yang ada di sini tuh gimana kayak gitu. Ya lu bener-bener riset lah pada saat itu. Anabel lah, Iya. analisa gembel gitu. Iya. Ke banyak coffee shop yang ada di Cikarang mungkin untuk analis dan ini bakal lu taruh kesalahan-kesalahannya lu bakal benerin dan taruh di Tuan Sua seperti itu. Betul. Oke. Gitu jadinya. Nah pada saat ini nih, pada saat pandemi yang tadi kayak ada beberapa teman gue yang mungkin mencoba nekat gitu. Menurut lu ini fenomena yang sangat disayangkan kah atau emang mesti udahlah nekat aja dulu mentalnya gitu? Kayak yang Mental nekat sih harus sih sebenarnya. Oh, Karena harus gue juga mungkin hitungannya mental nekat kali ya awal-awal ya bang. Walaupun startnya di rumah ya nggak langsung besar gitu. Cuman menurut gue sih harus ya karena kan kita harus ngambil dan ngelakuin apa yang kita takutin sebenarnya buat jadi pelajaran ya. Oke, iya benar. Gitu. Cuman mungkin missnya di gimana cara kita bisa maintain untuk bisa tahan lama gitu sih kayaknya. Oh mungkin itu ya. Mungkin itu kayaknya. Berarti ya itu nggak sepenuhnya salah juga gitu. Betul. Ya mesti dilakuin agar lu tahu gitu. Oke, ini salahnya di sini, besok perbaiki gitu. Oke, menarik. Nah, kalau soal ini nih, kadang kan ini kacamata gua lagi ya, atau sotoynya gua lagi ya. Coffee shop sekarang kan makin kesini trennya berubah ya kan. Yang ada tema-tema industrial lah di coffee shopnya. Kalau melihat tren ini, lu orang yang emang harus ngikutin tren ini terus atau ya udahlah Tuan Sua dengan gayanya gitu. Gue lebih memilih kalau gue punya gaya sendiri sih. Oke. Gitu. Makanya dari awal konsep kita bisa dibilang konsisten dari akhir awalnya cuman toko ya cuma sepetak sampai akhirnya kita lebarin itu gimana cara kita bisa konsisten gitu sampai akhirnya hal-hal detail yang kayak
kamar mandi harus gimana tuh gue pikirin kayak gitu. Iya. Akhirnya biar blend in sama konsep di luar, jadi orang di kamar mandi tuh tetap ngerasa vibes-nya nih lagi di Tuan Sua Iya kayak iya gitu. iya. Oh di benar-benar dihususin ya. Iya gitu. Oke. Oh lu melihatnya itu dengan gayanya berarti ya, Dengan nggak gayanya mesti kayak sendiri. ngikutin. Wah semua orang lagi industrial nih, tema coffee shopnya ikutin lah gitu, enggak ya? Enggak sih kayak gitu. Dengan tuan suap adanya lah Dengan ya, tuan suap seperti adanya. ini itu. Oke, menarik. Gue suka nih kayak gini-gini, nggak yang harus ngikutin karena kalau dipaksa terus ngikutin, wah itu budget lagi, Iya budget benar, lagi. capek juga sih jadi akhirnya. Udah pasti. Karena kan market kan juga cepet ya berubahnya ya. Gitu, market cepet jenuh juga. Akhirnya kalau kita selalu ngikutin, jadi kita sendiri yang keteteran nantinya. Iya. Gitu sih kalau menurut gua bang. Oke. Nih gue ada lagi deh gue. Gue kepo banget kalau mau coffee shop ini. Soalnya gue tuh kaget pada saat ya pandemi lah. Gue mulainya dari pandemi lah. Pandemi tiba-tiba coffee shop tuh jaraknya hanya berapa meter coffee shop lagi. Hanya berapa meter coffee shop lagi. Atau bahkan sebelahan kali ya. Iya bahkan ada yang depan-depanan tau iya. nggak? Dan mungkin nggak lama dari situ salah satu dari depan-depanan ini bakal cabut gitu. Nah ini menurut lo ini sehat gak untuk bisnis ya? Lo kan ada di bidangnya. Oke. Kayak misalkan mungkin di daerah sini ada 5 atau 6 coffee shop. Menurut lu ini sehat gak? Menurut gue secara bisnis sehat. Mungkin yang bikin gak sehat cara mainnya kali ya. Oke, seperti apa? Gitu. Kayak misalkan akhirnya yang seharusnya kita punya positioning masing-masing atau kita punya value-nya masing-masing, dengan akhirnya tempat lain punya value, akhirnya kita bisa ngebentuk akhirnya satu community dan ngebentuk culture ngopi di Cikarang. Oke. Gitu. Cuman kalau pada akhirnya cara mainnya kurang sehat, akhirnya justru ngebuat bisnisnya pun gak sehat. Iya, malah semuanya jadi kena impact ya. Heeh. Oke. Tapi ini terjadi nggak di Cikarang mungkin lu melihat coffee shop? Kayak apa ya namanya? Collab gitu untuk ngebangun pasarnya. Ada nggak? Ini terjadi nggak? Terjadi. Oh, terjadi ya? Kolaborasi itu masih sangat terjadi sih bang. Gitu dibandingkan harus berkompetisi dengan antar kompetitor ya. Iya. Gitu. Cuman akhirnya ketika ada 2 atau 3 belah pihak yang berkolaborasi, mungkin akhirnya ada yang merasa dikompetisikan. Gitu sih yang akhirnya menurut gue yang kurang sehat tuh. Oke, ngerti gue. Tapi ya meskipun itu ya Cikarang daerah yang cukup sehat lah ya untuk coffee shopnya gitu. Karena ada kolaborasi dan yang lain-lain gitu. Makanya akhirnya banyak brand-brand gede yang udah mulai masuk ke Cikarang kan, mungkin karena ngeliat ada peluang di situ kayaknya sih. Oh iya. Ya kompak nih ya. Betul. Bahkan ada komunitasnya ya nggak sih? Ada Iya komunitasnya. ada komunitas. Betul. Gue pernah denger tau. Komunitas coffee shop di Cikarang tuh. Betul, Dan ada seru sih. komunitasnya. Ya gue melihatnya sehat lah. Karena menurut gue juga ya. Kadang ini sotoynya gue lagi mungkin. Kayak lu punya bisnis di mana bisnis yang sama berdekatan gitu. Kalau gue rasa kayak membangun pasar sendiri aja. Kayak misalkan gue melihatnya kayak kalau kita mau Taichan, ya udah kita ke Taichan Senayan gitu. Kalau kita mau gultik ya udah kita ke Blok M gitu. Dia kan dagangnya samping-sampingnya, tapi ngebangun gitu, ngebangun pasar bareng-bareng aja gitu. Jadi kayak ada daerah yang udah nih ciri khasnya ini. Gitu. Dan itu oke sih kalau menurut gua ya. Iya sebenarnya yang gua harapin juga gitu. Maksudnya kita berkaca dari Bandung lah ya. Kalau gua mungkin berkaca dari Bandung atau mungkin dari Jakarta juga, akhirnya ketika lu pengen ngopi yang kayak gini lu tinggal ke tempat ini kayak gitu. Jadi kita nggak berebutan pasar nih di Cikarang gitu. Akhirnya pun pasarnya pun juga paham dan akhirnya teredukasi kalau dia mau cari apa, dia harus ke tempat yang mana kayak gitu. Apalagi yang membedakan mungkin dari menu ya kan, lu pasti beda dari vibe tempatnya. Kalau lu mau ini ya ada di sana, kalau mau ini ada di sini gitu kan. Itu tuh seru tuh. Makanya kalau seandainya mungkin cara jual bisnisnya sehat ya, semuanya menguntungkan lah gitu. Dan mungkin buat apa ya, buat teman-teman Cikarang juga akhirnya punya tempat juga untuk ngopi dan banyak pilihannya gitu. Mungkin itu. Nah gue mau balik ke championship nih. Oke. Gue udah macam ini bro. Lihat bro. Piala bro. Baru gue bawa ini dari Bandung kemarin. Sumpah. Iya, jadi gue taruh di Bandung kemarin. Di rumah? Bukan, di ada tempat kerja gue yang lama. Oke. Terus gue minta izin untuk dibawa ke Cikarang dan boleh. Ya makanya baru ada di Cikarang. Iya, lu display di Tuan Sua ya. Oke. Jadi gue pelan-pelan ya. Ini masuk prep gak sih? Masuk ya? Gue mau ceritain yang mana. Ini sama apa beda? Sama itu satu kompetisi. Oh, ini dalam satu kompetisi. Iya. Oke, ada piala, ada plakatnya juga ya. Kayak ini kompetisi apa boleh diceritain? Kompetisi itu dari Deliveroo Drink Expert namanya. Drink Expert. Drink Expert. Okay. Jadi itu kompetisi mixologist. Banyaknya pada saat itu yang ikut bartender. Oh. Gitu. Bukan kopi. Bukan kopi.
Oke. Tuh, kopi sebagai pilihan, cuman Iya, iya. bikin utamanya nggak wajib kita harus bikin coffee mocktail gitu. Yang penting kita bikin signature beverage aja Itu lokasi di mana pada saat di itu? Jakarta Dan nasional ya? nasional, betul. Karena yang juara satu kan gue juara dua. Orang yang up. yang juara satu tuh dia bartender dari Bali Weh, gitu. gila. Lu mewakili Tuan Sua atau Cikarang? Gue mewakili Bandung pada saat ini masih Oh, Bandung. mewakili Bandung. Iya. Kota berarti ya? Kota. Enggak, sorry bukan. Coffee shop sih, Oh, coffee shop di di Bandung. Oke. Tuh. Juara 2. Apa nama tempatnya? Nama ininya Drink Expert. Expert 2023. 2023. Belum lama ini. Ya tahun lalu. Ya belum ada setahun lah ya. Iya, belum ada setahun. Selamat. Thank you. Iya, ya Allah. Gila, respect tuh. Nah, ini lu udah run up. Kalau yang lain kompetisi, kalau kopinya deh. Oke, kopi tuh kemarin terakhir gue ikut bulan Oktober. Iya. Bulan Oktober tuh ada 2 kompetisi yang gue ikutin karena timelinenya tuh panjang dari bulan awal 2024. Yap. Registrasi, submission, kita bikin resep dan video tuh di awal 2024 dan baru dikompetisikan itu di bulan Oktober kemarin kalau nggak salah. Lama juga ya. Iya lama. Perjalanannya. Karena kan per region, region Sumatera, region Kalimantan, region pulau Sulawesi, sama yang terakhir tuh dia region Malaysia sama region Thailand. Wah, udah Asia ya? Asia jadi itu yang terakhir. Barista Innovation Challenge kompetisinya. Oke. Gitu. Nah, lu ikut dari salah satu finalis? Gua di region 1 di Bandung. Jadi itu dari 50 peserta mungkin masuk ke top 5. Oh, gila. Top 5 lu masuk? Top 5. Karena gue cuman beda 5 poin tuh sama yang juara 3. Sedikit lah ya. Sedikit, iya. Ini kalau kopinya apa pada saat itu? Lu membuat apa? Coffee mocktail. Oh, mocktail. Gue bikin inspirednya dari sate taichan. Jadi gue bikin sate taichan nih jadi minuman coffee mocktail nih gimana sih? Kayak gitu. Ntar dulu. Ini sate taichan. Makanan kan? Makanan, iya. Terus lu jadiin kopi? Gimana caranya? Jadi kayak misalnya lu minum, cuman rasanya rasa sate taichan. Gitu. Kebayang gak sih? Ini Gak gue kebayang. tonton di TikTok nih, gue pernah lihat ada nasi padang dijadiin es krim nih. Ini bener gak sih? Bener kan? Beneran. Oke, ini ide lu nih berarti. Ide gue. Kenapa? Tuh. Enggak, ide awalnya tuh gue pengen bawa filosofi Sunda. Iya, oke. Itu gue lupa apa ya nama filosofinya. Iya, Terus pokoknya gue pengen, ada. terus gue pengen jadiin minuman nih, gue pengen deliver kalau ini tuh filosofi Sunda ini udah mulai luntur nih, kita harus ngelakatin lestariin lagi ya. Cuman ternyata gue ngobrol sama mentor gue terlalu berisiko untuk gue bawa konsep itu karena apa ya? Itu kan menyangkut spiritual ya untuk beberapa kalangan masyarakat gitu. Jadi akhirnya gue main aman aja deh, gue ngambil dari makanan, gue ngambil sate taichan jadinya. Oke, berarti tadinya kalau misalkan lu mau ngambil budaya Sunda, makanan apa yang lu mau bawa? Bukan makanan, bukan jadi makanan itu apa? filosofi yang akhirnya gue deliver lewat minuman. Oke. Gitu, kebayang gak sih? Kayak misalkan ada satu pesan yang gue sampai nih lewat minuman. Lewat minumannya, oke. Gitu. Cuman Karena akhirnya ada arahan dari mentor, akhirnya taichan lah. Taichan, kayak gitu. Nah, ini nih yang masih gimana caranya coba? Jadi kita ngambil DNA rasa taichan tuh apa sih? Iya. Gitu, asin, pedes, terus ada rasa apa ya, umami itu kita Iya. sebutnya kalau di minuman, kayak gitu. Itu jadi DNA yang kita ambil gimana caranya rasa dan tekstur dan akhirnya feeling orang yang minum nih ngerasa sama gitu. Karena mungkin salah satu resikonya adalah ketika kita bawa makanan kayak misalkan sate taichan, lu punya gambaran tersendiri sama sate taichan lu nih. Iya. Kalau gua kasih nih minuman sate taichan, lu bisa bilang ini nggak mirip sate taichan. Iya, Itu ngerti, jadi ngerti. satu tantangan tersendiri yang akhirnya jadi itu sih resiko yang gua ambil. Ya, trigger lu lah Gitu. ya. Cuman akhirnya yang membuat gue puas adalah komentar juri adalah apa yang lu bikin ini taichan sangat tersampaikan dengan baik secara rasa. Oh iya. Iya kayak gitu. Bener-bener ketika diminum tuh aslinya taichan nih gitu. Iya kayak gitu secara tekstur, secara rasa, kayak gitu secara experience lu minum bener-bener ada smoky-nya, smoky kayak taichan kan di apa sih namanya? Dibakar. Iya, dibakar. Gitu. Jadi ada rasa smoky-nya, ada rasa asinnya, pedes, cuman tetap dapat kopinya gitu. Jadi balance. Jadi minumannya tuh layering lah bisa kita bilang gitu. Jadi ketika lu minum tuh pelan-pelan ada rasa ini, ada rasa ini kayak gitu. Wajib gue tuh mikirin tau sumpah. Gue dari tadi ngebayangin seperti apa ya rasanya ketika taichan jadi minuman gitu dan diminum gitu. Tapi kalau rasa ayamnya tuh ada? Nah itu yang sebenarnya jadi PR di awal. Gua nggak sempat kepikiran di situ. Cuman akhirnya ini harus ada nih. Akhirnya kita pakai gelatin.
Oke. gitu. Itu salah satu yang buat ngebentuk tekstur minuman yang akhirnya mirip, mungkin jadi rasa kayak juicy Iya, iya. ayam gitu. Gua ngambil pakai gelatin di situ. Berarti pada saat kompetisi ya komposisi dari Taichan tuh ada semua lah di Ada sini semua gitu. di situ, betul. Oke, dalam satu minuman Dalam satu gitu. minuman. Proses lu mencari ide dan mungkin apa ya namanya ya, mencampurkan ini semua berapa lama tuh? 3 bulan kali ya. 3 bulan. 3 bulan. Dari nol sampai ini jadi minuman yang rasanya Taichan. 3 bulan. Dan ini banyak gagalnya pasti. Banyak kegagalan, betul. Terlalu asin lah, terlalu pedes, terlalu nggak mirip Taichan, kayak gitu. Cuman air dikasih bumbu doang, kayak gitu. Gila, Itu sih respect gue, triknya. sumpah respect gue. Good. Ya ampun, ampun. Dan pada saat itu akhirnya lu kan top 5 kan? Iya. Lu masih inget gak? Mm-mm. Yang menang itu bawa apa? Yang menang kalau nggak salah tuh dia sekotang sama STMJ dijadiin satu minuman. Oke. Gitu. Jadi nge-twist karena kan bartender ya. Bartender kan biasanya setahu gua dia suka nge-twist antara koktail apa sama koktail apa gitu Iya. kalau nggak salah ya. Terus akhirnya mungkin nge-twist STMJ sama sekotang kalau nggak salah tuh dia jadi satu minuman gitu. Cuma emang bagus banget sih itu. Oke, tapi ya wes lah kalau itu minuman gue masih tergambar nih kalau dicampur gitu. Kalau Taichan tuh jadi minuman ya. Oke lah. Nah, itu pada saat lu ada di kompetisi yang beda dari ini ya. Iya, betul. Dan ini juga mocktail juga ya. Mocktail juga. Kalau ini lu bawa buat apa? Kalau Gua di awalnya- ini expert. Awalnya gua bawa bir Jawa. Bir Jawa. Bir Jawa untuk dikualifikasi gitu. Jadi habis kualifikasi itu langsung final. Yep. Gitu. Di kualifikasi gue bawa bir Jawa itu gue siapin floral Java beer. Jadi gue bikin keresahan gue adalah setelah gue riset ada si bir Jawa ini belum ditemukan resep yang otentik, Ya. belum ditemukan resep pasti karena si resep bir Jawa ini cuman diketahuin sama orang-orang yang ada di dalam keraton Jogja kalau nggak salah. Akhirnya gue bikinlah versi gue gitu. Gue bikin aja nih daripada lu nggak tahu pastinya gimana nih gue bikinin deh. Iya. Kayak gitu. Terus alhamdulillah masuk final situ. Oh, itu yang ngebuat lu masuk final ya. Oke. Kayak gitu. Ini kan lu berarti nggak tahu tadi yang gua coba tangkap, lu nggak tahu minumannya seperti apa ya? Karena cuma ada di keraton kan lu bilang. Lu untuk mencari tahunya akhirnya? Oh, ada gambaran besarnya. Oke, Kayak gitu. Kayak pakai ini. Cuman ada salah satu bahan yang dia tuh ngambil dari pohon yang ada di dalam keraton. Itu apa? Daun yang udah runtuh. Iya. Itu dia ambil buat jadi salah satu bahan minumannya, gue lupa apa gitu namanya. Dan itu hanya ada tumbuhannya di dalam Di keraton dalam itu. keraton kalau nggak salah. Nah, akhirnya gue bikin aja versi gue deh gitu. Oke. Dan ngambilnya dari DNA bir peletok juga Oh, kayak iya. gitu. Karena kan itu 11-12 lah kalau bisa gue bilang ya. Cuman akhirnya banyak orang yang belum tahu nih bir Jawa kayak gitu ya. Udah gue coba deliveryin kayak gitu. Oke, dan jadilah yang lu Jadilah versi itu. lu dan menghantarkan minuman ini menghantarkan lu sampai final gitu. Betul. Pada saat di final tuh beda lagi minumannya. Beda lagi, itu challenge kan soalnya. Iya. Kalau Apa ya? final itu jadi kita dikasih uang 50.000 Iya. untuk belanja. Jadi waktu di mall apa tuh? Lotte Avenue. Iya. Mallnya. Di bawahnya tuh ada range market. Jadi kita dikasih budget 50.000 untuk beli bahan yang kita pakai di final. Waktunya tuh 1 jam untuk belanja dan bikin minuman. Oke, kayak kurang lebih mungkin jadi gambaran master chef gitu-gitu ya. Kayak Iya. gitu. Jadi ada waktunya lu belanja, lu siapin dulu semua bahan baku lu, baru lu bikin gitu. Betul. Selama Kayak sejam. gitu, selama 1 jam. Oke, dan lu buat apa di final pada saat itu? Gua buat apa ya, gue lupa namanya, cuman gua deliver ke juri adalah gua ngajak dia jalan-jalan ke Taman Bunga Sedap Malam. Karena yang gue pakai adalah bunga sedap malam Iya. sama lengkuas gitu. Oke, Itu yang gue beli di Range Market, gue beli lengkuas karena kan Range Market kan mahal ya. iya. Gue tadi kepikiran bahan-bahan yang aneh-aneh, tau gak sih, cuman harga anjir di atas Iya. 50.000. Iya, pasti. Ini nggak boleh dong. Gue kepikiran, oh ada lengkuas harganya cuman goceng. Sisanya gue beli pakai garpit aja gitu. Jadi pasti ada kembalian. Sih udah gue bikin aja pakai lengkuas. Oh, berarti bahan baku yang lainnya ada. Ini Bahan cuman baku yang lainnya ada karena kan harus edisionalnya pakai aja. apa dari sponsor juga kan, sirup dari sponsor, bahan dari sponsor. Kita pakai bahan yang akhirnya jadi main ingredients Iya. gitu. Gue pakai lengkuas. dibawa lah. Gua bawa. Pada saat lu buat itu semua, apa yang jadi di dalam gelas? Secara visual dia warnanya hijau, Yap. terus rasanya dia floral, fruity gitu. Kalau menurut juri di atas kertas ini bagus banget. Oke. Karena seluruh elemen rasa ada di dalam minuman ini, cuman akhirnya penyampaian gue yang kurang bagus.
kayak gitu. Oh, berarti pada saat itu Pada saat ada kemungkinan lu jadi juaranya nih. Tapi Karena jurinya pun bilang kayak gitu, ini di atas kertas bagus banget ketika saya. Karena kan kita tulis resepnya dulu kan. Iya. Gitu di atas kertas nih bagus banget, cuman akhirnya deliverynya kurang. Gitu. Mungkin karena itu kompetisi pertama gua kali ya. Gitu. Jadi akhirnya gua ngerasa pressure nih tiba-tiba masuk Iya. final nggak ada persiapan dan harus benar-benar improve di atas panggung. Gitu jadinya. Gue gak bayangin sih ini kompetisi pertama, ya kan. Terus lu disuruh apa? Atau menjelaskan lah ya. Presentasi, iya, Iya, benar, presentasiin menjelaskan. ini semua ya. Mungkin ada nervousnya gitu. Ya belum ada jam terbang yang cukup Belum ada lah jam terbang, betul. untuk sampai situ. Tapi mungkin dari sini juga akhirnya jadi pelajaran baru buat yang lain gitu. betul. Pun juga untuk debut pertama ya. Dan menjadi runner up tuh ya oke lah. Ya alhamdulillahnya sih gitu sih. Gila itu lu. Dan kepikiran long cost tuh ya karena murah aja. Karena murah aja. Gue ambil ntar jadi apa bebas deh. Yang penting gue bawa. Cuman mungkin karena akhirnya pengalaman rasa kali ya, gue pernah bikin mungkin dari bahan-bahan yang lain atau apa gitu. Akhirnya ketika ngeliat satu bahan udah kepikiran nih mau dijadiin apa gitu. Oh iya, iya. Terus ya makanya pentingnya akhirnya ketika kompetisi kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan kita di dalam bar itu sangat menentukan gimana akhirnya kita ada di atas panggung. Ya betul. Kayak gitu. Oh gitu. Sih makanya gue ngerasa apa yang gue improve nih di final nih kebiasaan gue sehari-hari di bar nih kalau lagi ngebar kayak gitu. Ya ini udah makanan lo lah. Iya. Cuman PR-nya tadi di mempresentasikan aja ya. Kayak Tapi gue ketawa pas lo bilang, lumayan nih goceng sih saya buat beli garpit. Terus gue, kenapa lo kepikiran rokok lu ntar siang? Ini dulu aja kompetisi. Tapi seru lah, seru. Sayang soalnya kan kembaliannya disuruh balikin ya kalau nggak salah Iya. ya. Gue beli pakai apa nih gue habisin deh gitu. Oh iya, yang penting beres. Ya, ini kebalannya sedikit ya. Lu nggak tahu gue belanja apa ya kan? Ada garpit di kantong. Lumayan. Tapi dari yang lu dapat, udah berapa kompetisi yang lu jalani? 3. 3 ini salah satunya Ini runner up. runner up Ada tadi yang di Bandung. yang di Bandung BIC. Ya, nasional Terus juga. juga yang terakhir tuh IYBC itu di bulan Oktober juga. Itu kopi atau Itu mocktail? Coffee, Indonesian Youth Barista Championship. Oke. Pada saat itu lu berapa besar? Gue masuk ke top 24 Oh, top 24. Dan nasional ini ya? nasional, iya karena dinaungi langsung sama asosiasi, Wih. sama SCAI namanya, Iya. Specialty Coffee Association Indonesia kan, gitu. Makanya gue ngerasa peluang di kompetisi ini besar banget, cuman mungkin belum rezekinya lah. Iya, iya belum lah. Tapi mungkin nanti lah. Ini kan juga ya lu lagi merintis-merintis lah. Tapi bisa lah harap. Amin. Doa aku juga mungkin bisa. Dan dari 3 setelah ikut kompetisi ada menangnya, ada gagalnya pasti kan. Apa yang lu rasain? Muncul makin kepengen kah atau? Gatel sih, karena akhirnya gue ngelihat bedanya tipis-tipis terus gitu. Oh itu yang ngebuat lu gregetan ya? Iya kayak sebenarnya bisa gitu, cuman nggak maksimal gitu. Karena waktu di kompetisi pertama itu gue ada timnya lah. Iya. Di kompetisi kedua dan ketiga itu gue benar-benar sendiri Iya. gitu. Karena kan ternyata di kompetisi sangat penting ada sebuah tim kayak gitu. Makanya itu jadi pelajaran juga sih untuk kompetisi selanjutnya. Iya, jadi gregetan dan ya mungkin jadi ilmu baru, bekal lah ya. Iya, jadi bekal buat gitu, besok. belajar Oh dari ini yang harus kesalahan gue jadinya. perbaiki gitu. Oke. Gitu. Kalau ini nih, gue kan juga nggak tahu ya di kompetisi kopi itu seperti apa gitu. Apa ya? Tantangan deh, tantangannya tuh apa sih selain untuk trigger menang atau jadi champion atau apa? Gitu. Gimana caranya kita bisa ngendaliin diri kita ketika ada tekanan sih gitu. Soalnya pressure kan gede banget ya. Iya pasti. Kayak gitu. Apalagi pas AWBC itu bener-bener kita tesnya tuh technical test, itu bener-bener pressure, waktunya 5 menit untuk bikin dua milk beef sama dua espresso Oke. kayak gitu. Nah itu gua tuh overtime di situ, jadi minus kepotong poinnya Iya. gitu. Iya pun juga overtime-nya sebenarnya kalau dari teknis ya lu cepet lah gitu. Mungkin dari tekanan-tekanan ini Dari ya. tekanan itu Iya. kayak gitu. Pressure-pressure yang mungkin ngeganggu, jadi panik lah atau apa gitu. Karena pada saat itu gua nggak ada waktu untuk latihan. Oh iya. Itu baru banget gue pulang magang dari Malang tuh gue jadi baker. Gue di bakery Oh magangnya. iya. Kayak gitu. Jadi tiba-tiba harus technical, sebulan setengah nggak megang mesin espresso, tiba-tiba langsung tes tuh kagok dia Iya. gitu. Oh sebulan setengah lu ada magang di kota ada lain, magang, datang megang lagi di Megang kompetisi. Betul gitu. Itu yang ngikutin siapa? Kan lu berarti datang untuk langsung kompetisi aja kan? Berarti kan ada
pihak yang ngedaftarin lu gitu? Gue yang daftarin sendiri, Oh, cuman daftar itu sendiri. udah beberapa bulan sebelumnya. Jadi kan awalnya kita ngumpulin esai dulu Iya. tentang kita mau ngapain sih jadi profesional barista, apa visi kita untuk industri kopi kayak gitu. Habis itu dibuat video tentang ya itu ngejelasin esai kita. Iya. Teman secara verbal dengan kita bikin kopi juga, bikin espresso. Cuman kita juga jelasin presentasi lah di Iya. dalam video itu pakai bahasa Inggris. Iya. Itu habis itu lolos baru technical test gitu. Oke. Atau setelah technical itu harus langsung diambil tuh 12 besar untuk mentoring. Itu sebenarnya yang sangat gue sayangkan sih. Oh, lu pengen Gue mentoringnya pengen ya? mentoringnya karena gue pengen belajar. Ini balik lagi nih ke awal soal lu masih pengen ilmu gitu. Kayak gitu. Karena benar-benar di mentoringnya sama juara-juara barista Indonesia langsung. Bahkan sama Michael Jasin kalau tahu yang World Barista Champion itu langsung di mentoring sama dia. Itu makanya sangat gue sayangkan sih itu. Ini lu udah bodo amat lah hadiahnya. Gue pengen ilmunya. Gua pengen Gue pengen ilmunya. sekolahnya itu kan. Betul. Karena itu kesempatan yang mungkin nggak akan terjadi setahun 2 kali sih, setahun sekali tuh kayaknya ada hal-hal yang kayak gitu. Iya, dan ini 2024 ya kompetisinya ya. 2024. Dan lu mungkin ada kesempatan lagi di 2025. Iya, dan kesempatan terakhir karena kan ada batas umurnya. Oh iya, Iya, 23 tahun kalau nggak salah. batas umur. Batas umurnya untuk IWBC itu. Oh, oke. Gitu. Dan di situ batas umurnya 23 tahun, sekarang gue 21. Gitu. Jadi mungkin tahun depan 22 gue mau coba lagi. Iya. Gitu. Oke, dan mungkin tahun depannya lagi 23 ya Mas? Ya mungkin masih bisa sih ya kalau itu kalau bisa dipas-pasin kali ya. Semoga ya. Ini Iya, 2 tahun terbaik nih. Iya, coba semoga bisa coba di bener-bener diasah lah. Ini kesempatan lu lah. Bisa lah pasti ketemu mentor-mentor yang lu inginkan gitu. Iya, karena apa ya? Mungkin lu cari mentor-mentor ini lewat kelas juga mungkin sulit ya. Dan mungkin kompetisi ini jalannya gitu. betul. Lu bisa nemu mentor-mentor ini gitu. Oke, menarik. Dan selama kompetisi nih emang kayak lu dari belajar kopi udah menargetkan untuk kompetisi atau kompetisi ini jadi ajang kayak gue isi deh, gue ikut deh gitu. Dari awal gue tahu kopi, gue pengen kompetisi langsung. Oh gitu. Gitu. Karena apa ya? Dulu kan pas SMA akhirnya gue tahu kopi ya. Gue langsung nyari tahu di kopi itu apa sih, industri kopi itu gimana. Ternyata pada saat itu udah ada Michael Jasin yang kalau nggak salah tuh udah ikut World Barista Championship, cuma belum jadi juara kalau nggak salah ya pada saat itu. Karena gue ngeliat ternyata ada kejuaraannya kayak olimpiadenya lah kalau di olahraga. Kayak gitu, ada lomba kopi internasionalnya dan gue langsung menargetkan pada saat itu gue harus nih ada di posisi itu. Kayak gitu. Mungkin ya sekedar omong kosong, cuma akhirnya jadi bahan bakar selama ini untuk apa yang gue lakuin sih. Kayak Iya gitu. dong, iya. Itu jadi bensin lu lah iya, sampai bener. sekarang gitu. Jadi Karena ada satu goals besar yang gue pengen nih. Gitu. iya, ya itu ya. Betul dia bilang oke. Menarik. Seru. Karena gini. Gua akhirnya ya bener-bener ketemu sama orang yang mungkin tepat gitu, nggak sekedar cuman cinta dengan kopinya, tapi emang bener-bener menggeluti gitu dari bisnisnya lu juga jalanin, dari kompetisinya. Banyak elemen dari kopi yang lu coba lu coba ambil semuanya dan lu kerjain gitu. Dan mungkin gue balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan kayak lu melihat masa depan kopi deh. Oke. Seperti apa? Seperti apa? Masa depan industri kopi? Iya, industri kopi. Sangat menjanjikan sih menurut gua. Oke, iya. Iya, menurut gua sangat menjanjikan karena akhirnya di Indonesia ataupun di Cikarang sendiri orang-orang setiap harinya akhirnya butuh kopi. Iya, gitu. Akhirnya kopi jadi minuman sehari-hari. Iya benar. Nah, akhirnya mungkin secara nggak langsung akan membentuk industri pun semakin besar. Kayak gitu. Dari hulu ke hilir pun akan bisa sama-sama kena dampak baiknya lah kalau akhirnya habitual drinkersnya pun lebih banyak kayak gitu. Iya benar, gue sepakat. Jadi kayak minuman sehari-hari loh sekarang. Benar. Kayak kadang ada beberapa teman gue yang kalau nggak minum kopi tuh kayak suntuk gitu loh. Kayak kopi tuh jadi alat buat ngilangin dia stres atau suntuknya gitu. Karena akhirnya akhirnya gue belajar dari Michael Jasin itu dari Mickey kalau kopi itu agen perubahan. Kopi itu agent of change. Maksudnya dari sesimpel orang yang ngantuk minum kopi jadi nggak ngantuk, itu kan sesimpel perubahan. Sampai akhirnya ada orang-orang yang hidup yang berubah karena kopi kayak gitu, itu akhirnya yang jadi sangat bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu. Oke. Jadi dari sekelas kopi pun akhirnya kalau kita lihat lebih dalam lagi itu banyak maknanya kayak gitu. Itu yang akhirnya akhirnya gue sadarin juga. Dulu ada barista gue yang itu yang dari Cirebon, akhirnya datang ke Cikarang dan hidupnya berubah karena kopi, dan gue benar-benar ngeliat langsung di hidup dia lebih baik karena kopi gitu.
Dan mungkin lu juga dari salah satu contoh ya kan? Betul. Ya semuanya berubah karena kopi gitu. Iya. Tuh hidup gue berubah ketika gue jadi barista. Iya. Gitu. Ya sesimpel gini deh soal meyakinkan nih gue recall tadi ya. Meyakinkan lu ke bokap untuk gue serius di sini kan ada perubahan pada Iya, saat betul. itu dari lu jual kopi di rumah sampai akhirnya lu punya outlet kan. Dari situ aja udah bener-bener ya karena kopi gitu. Iya betul. Gitu Gila, sih. segitunya ya kopi ya. Segitunya, Oke, dan menurut lu untuk industri kopi di masa depan ya oke lah gitu. Oke, iya gitu. Karena kadang kita berkaca sama di luar, kayak mungkin di Aussie atau mungkin di Europe gitu kan, itu kan kencang banget ya budaya kopinya, kayak gitu. Ataupun di mana di Italia deh, yang banyak ngasih apa kopi kayak cappuccino, Iya. espresso gitu kan dari sana. Itu mungkin kita bisa ngelihat, akhirnya bisa berkaca dari sana, dan ternyata Indonesia mungkin bisa ada di titik kayak gitu, mungkin kayak gitu. Kalau dari gua sih. Oke, oh, itu dari sisi industri kopinya lah ya. Kalau dari ini, kalau dari apa ya, gua kurang paham menyebutnya. Dari kopi-kopi lokal deh, masa depan kopi lokal gimana? Itu udah sangat dibantu banget setahu gua sama asosiasi. Oh iya, Gitu, jadi benar-benar asosiasi tuh benar-benar turun langsung ke petani-petani lokal, Iya? sampai ada penghargaannya untuk para petani juga. oh iya? Kopi lu Cup of Excellence namanya, COE. Jadi itu di ranking setiap tahun kopi mana yang ranking 1, ranking 2 sampai kesekian. Kayak gitu. Nanti Berdasarkan ketika kualitasnya ya? berdasarkan kualitas gitu, ada tesnya juga. Nanti ketika udah ada rankingnya nih, mungkin 1 2 3, akhirnya kan orang lebih aware nih sama kopi mereka gitu, Iya. sama prosesornya atau sama farmernya mungkin gitu. Jadi akhirnya yang ngebuat ekosistemnya juga lebih jalan Iya, gitu sih. bisa Karena juga. menurut gua asosiasi sangat membantu sih. Iya. Gitu. Ya dia yang ngurusin semuanya lah, bener-bener. ngeberesin kesalahan-kesalahannya. Karena kan gua cukup ngikutin juga secara apa ya, di Instagram gua ngikutin secara personal juga orang-orang yang ada di asosiasi. Jadi gue juga banyak belajar dari dia gitu. Dan kalau yang lu lihat sekarang juga nggak tahu ya, tapi menurut gue kayak udah banyak juga sih, maksudnya brand apa kopi-kopi lokal tuh yang diangkat lagi gitu sekarang tuh. Dan mungkin yang tadinya mungkin nama-namanya kayak Balikin Tamania itu kan lokal juga, yang sering kita dengar lah Gayo dan yang lain-lain. Sekarang ada beberapa kopi lokal yang gila gue baru tahu nih namanya. Iya, Ada benar. tuh kayak gitu Iya, tuh. banyak banget. Banyak banget. Gue kan kalau misalkan datang ke coffee shop ya suka soto ya kan, datang nanya-nanya ada beans apa aja gitu, gue suka soto itu, terus giliran dijawab ada ini, aduh ini apa ya, gue ya kaget sendiri tuh. Kayak nanya-nanya deh besok-besok gitu. Karena emang udah banyak banget sih sekarang gitu. Berarti kalau dari sini semuanya sejahtera lah ya, dari Iya. bisnis kopinya, dari petaninya, semuanya oke gitu. Oke, seru. Dan kalau ini deh, kalau kita boleh sharing, lu kan juga udah ngejalanin ini bertahun-tahun Tuan Sua sebagai coffee shop juga di Cikarang. Apa ya, saran mungkin yang lu punya buat mungkin ya orang-orang kayak gue yang dari nol dan pengen ngebuat ini, ada saran gak? Duh, saran ya, gue juga masih ini sih masih belajar, masa gue ngasih saran sih bang. Versi lo aja yang lu lihat aja. Apa ya, ya setidaknya berani untuk mencoba dan mengambil keputusan-keputusan besar sih. Karena akhirnya apa yang kita takutin mungkin itu yang harus kita ambil untuk jadi bahan pelajaran kayaknya Iya. gitu. Karena pun akhirnya gue ngelakuin ini karena gue punya mimpi untuk ada di industri ini Oke. gitu. Akhirnya gue coba turunin dan gue terapin di kehidupan gue sehari-hari, yang akhirnya jadi spirit untuk gue bisa ngejalanin setiap hari sih kayak Oke. gitu. Berarti ya, tapi balik lagi ya, lu berangkat juga ini dari hobi ya, dari emang Dari kopinya kesenangan, ini ya, iya. dari kesenangan. Dan mungkin ini yang bisa lu share ya, kayak betul. ya mungkin bisa lu coba dari lu senang sama kopinya dulu sebelum memulai bisnisnya ya. Karena biar apapun yang terjadi pada bisnisnya ya lu tetap cinta sama barang yang lu jualnya gitu. Oh mungkin itu Ya, saran karena ada lu. satu kalimat yang akhirnya jadi apa ya, berbekas di benak gua. Do it with your passion or nothing at all. Gitu. Jadi lakuin dengan passion lu atau nggak usah sama sekali lah gitu kasarnya. Dan itu yang mungkin ada jadi apa ya, motivasi lu lah. Iya, betul. Untuk ngulik lebih jauh lagi. Oke. Kayak gitu. Dan ini pun untuk level lo ini belum selesai loh ini. Belum, Iya masih masih jauh. banyak loh. Iya, benar. Gue pikir kalau gue ya, gue kan orangnya cepat puas ya. Kayak ada di posisi bagus dikit, kayak udah aman deh gitu. Kalau lo belum nih, Belum. gue masih haus, gue masih mau Iya. belajar semuanya gitu. Dan ini belum beres, masih lo lanjutin nih. Kalau mungkin kesalahan yang terjadi di teman-teman yang ngebuka bisnis kopi apa? Kesalahan-kesalahan kecil yang menurut lo harusnya jangan seperti ini. Gitu. Mungkin mereka terlalu produk sentris. Oh gimana? Iya, jadi mereka hanya fokus sama produk tanpa
memikirkan aspek yang lainnya gitu. Kalau dari kacamata gue sih ya, Iya, gitu. Pada saat itulah 2021 mungkin ketika COVID gitu. Jadi akhirnya yang ngebentuk ekosistem itu nggak baik juga, kayak produk gue lebih enak kayak gitu. Karena akhirnya nggak ada value lain yang bisa dijual Iya. gitu, terlalu produk sentris jadinya. Padahal harusnya ada banyak aspek yang bisa lu jual juga ya, Gitu. terlepas dari produk ya. Ya, Kayak misalkan tempat juga tempat betul itu itu kan bisa jadi kan? salah satu value juga kan Iya. sebetulnya. Mungkin juga dari baristanya. Betul. Nah, itu yang kita tekanin di Tuan Sua Oh iya. gitu. Value kita ada di experience. Produk juga cuman ada di experience apa yang dikasih, service yang dikasih sama baristanya. Iya. Kayak gitu. Jadi bener-bener lu datang ke sini ya, lu kalau lu datang ke sini sendiri mau ngobrol ya, ini ada barista yang bakal Iya, nemenin lu iya. gitu. Kayak Iya, teman bisa cerita tuh. aja gitu. Tadi kita ngobrol di situ. Iya. Kayak gitu sih. Tapi seru sih. Kadang gini, di gue ya bang, ya Allah. Kadang kalau gue belanja ke tempat yang kadang abang-abangnya judes atau nyebelin sedikit, untuk meskipun yang dia jual enak, tapi untuk datang lagi ketemu dianya udah gak mau tuh. Iya benar. Jadi kan ini mungkin jadi faktor juga kan yang mesti dijual juga buat teman-teman yang mungkin mau ngebuka bisnis gitu. Betul. Kalau banyak nih elemen yang mesti diberesin gitu. Gitu. Karena akhirnya mungkin yang nge-trigger untuk pertama datang mungkin tempat, mungkin produk, atau mungkin karena ngeliat rekomendasi orang. Iya. Gitu. Cuman yang akhirnya bikin balik lagi itu adalah pelayanan yang dikasih sama baristanya. Oke. Gitu, sama orang-orang yang ada di dalamnya kayak gitu. Akhirnya banyak kok orang-orang yang akhirnya dari customer datang sendiri akhirnya mereka temenan karena ketemu di sini. Iya. Kayak gitu. Iya, Itu akhirnya gue ngerasa ada kepuasan tersendiri gitu ketika akhirnya bisa menghubungkan orang. Gitu. Akhirnya tujuan coffee connecting people tuh beneran ada Dan kayak ada gitu. dan ada di Tuan Dan Sua ada ya. di Tuan Sua kayak Dan gitu. dan ini balik lagi soal perubahan tadi tuh. Iya. Betul. Ada perubahan karena kopi gitu. Betul kayak gitu. Oke. Seru tahu ngobrol sama lu tuh. Gak, Ri, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Tadi juga udah dikode, kayaknya kita nggak bakal lama. 2 pertanyaan terakhir dari gue. Menu yang ada mocktail yang lu buat kompetisi, ada nggak di Tuan Sua? Kalau untuk kompetisi nggak ada. Oh belum. Karena Belum atau nggak ada nih? Nggak ada sih karena susah kalau untuk dilakukan operasional ya. Oke. Karena pertama mungkin bahannya ada yang mahal, terus juga secara pembuatan ribet kayak gitu. Jadi menurut gua bisa untuk di satu waktu, cuman untuk operasional berjalan mungkin nggak akan sustain, sulit lah. Iya. Gitu karena kan akhirnya kita bukan coffee shop yang artisan atau omakase gitu. Jadi untuk menyediakan menu-menu yang seperti itu cukup sulit sih menurut gua. Oke. Kayak gitu. Jadi mungkin ya belum ada dulu Belum kalau ada, ini ya. iya, kayak gitu. Karena perlu strategi lah untuk ngatur ini biar jadi penuh di Tuan Sua gitu. Kalau menu unggulan Tuan Sua apa? Lu bisa share nggak? Oke, kalau untuk menu unggulan yang pertama kalau secara market fit ya, Iya. itu di kopi susu sih. Kopi susu. Iya, itu Oke. jadi produk winning kita. Terus juga kalau untuk apa yang disampaikan Tuan Sua itu signature beverage-nya, mocktail itu tadi. Oh iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya lu boleh cobalah mocktail-mocktail yang ada di Cikarang, sebandingin sama di Tuan Sua, gue berani jamin lu akan balik lagi untuk mencoba minuman itu. Oke, gue mesti coba kayaknya abis ini. Iya, mesti coba gue. Biar gak kepo gue tuh. Oke. Nih, pertanyaan terakhir mungkin dari gue. Harapan lu ke depannya atau Tuan Sua Oke. atau karir lu mungkin di dunia kopi? Ada harapan besar gue pengen bikin sekolah barista, Bang. Sekolah barista cuman untuk orang-orang yang kurang mampu. Wah, iya. Kayak gitu, karena itu tadi gue ngelihat orang terdekat gue pun akhirnya dulu dia kurir obat-obatan, Bang. Iya. Akhirnya berubah jadi lebih baik karena jadi barista gitu. Dia jadi kayak gitu, akhirnya gue ngelihat dan gue punya punya kesenangan sendiri di dalam hati gue ketika akhirnya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang kayak gitu. Mungkin akhirnya gue bisa ngebuat nanti di suatu hari ada wadah gue sendiri, gue bisa bikin sekolah barista secara gratis untuk orang-orang yang emang kurang mampu ataupun tertarik di industri kopi, untuk akhirnya belajar dan dia bisa jadi barista gitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Iya. Itu sih salah satu goals besar gue sekarang itu. Dan mungkin ini yang mau lu kejar ya. Betul. Terlepas dari tadi ada beberapa ilmu yang pengen lu tahu, tapi goals terbesarnya adalah ini nih. Lu pengen bikin sekolah gratis bikin untuk sekolah teman-teman barista yang gratis. kurang mampu Betul. jadi barista gitu. Dan menurut gue akhirnya nih gue mengenal lu adalah raja nih, orang yang benar-benar jatuh cinta sama kopi aja. Menurut gue nih, ini impresi gue ya setelah gue ngobrol ada berapa puluh menit gitu dan lihat goals lu yang terakhir nih, ini orang jatuh cinta sama kopi. Kayaknya iya. Iya, lu jatuh cinta, lu mendalami ini banget dan apa ya? Lu tulus lah untuk kopi ini gitu. Apa ya, ada hal-hal klise sih, tapi ada hal-hal yang oke atau yang mulia gitu yang lu mau coba ada di kopi ini gitu ya. Salah satunya sekolah gratis. Dan mungkin
doa gua ya semoga ini terjadi gitu. Karena pun balik lagi ya, gue juga respect kalau misalkan ada anak muda yang melek gitu sama industri kopi, sama bisnis dan segala macam. Apalagi kalau kegiatannya yang oke gitu, kayak sekolah gratis, gue tuh sepakat dan respect banget kok main kayak gitu. Dan semoga ini semua berjalan, ini semua terlaksana dan tercapai juga gitu. Amin. Oke, amin. Thank you, Bang. Terima kasih banyak Bang Raja atas kesempatannya, atas semua kopi hidangan dan waktunya mungkin untuk coba share di 2.4 Podcast. Mungkin ini jadi banyak pelajaran lah untuk gua dan mungkin buat citizen di rumah juga banyak pelajaran yang kita ambil dari Bang Raja. Sebelumnya terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Thank you juga Bang udah mau mampir nih ke toko yang sangat sederhana ini. Tidak dong. Gitu. Jangan sekali doang lah Bang, sering-sering mampir ke sini ya. Ini tempat yang cukup hangat. Iya, cukup hangat ini tempatnya. Oke. Terima kasih banyak Bang Raja. See you.